Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gender dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang perekonomian. Jadi yang pertama-tama yaitu perkenalkan kelompok kami, yaitu Rizky Bani, saya sendiri, NIM GAA 118.018. Mungkin teman-teman saya bisa melanjutkan perkenalannya. Oke, perkenalkan, nama saya Rio Alif, NIM saya GAA 118.020. Perkenalkan, nama saya Alba Jepana, NIM GAA 118.023. Ya, perkenalkan, nama saya Brori Andreanto, NIM GAA 118.039. Perkenalkan, nama saya Edo Sejahtera Sitepu, NIM GAA 118.029. Oke, mungkin slide pertama mungkin bisa dibacakan oleh Rio Alif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, langsung saja. Pengertian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi, mengorbankan, dan menghancurkan keadaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar generasi di masa mendatang masih mendapat lingkungan yang layak untuk ditinggali, serta dapat merasakan berbagai manfaat dari sumber daya alam yang masih tersedia. Konsep pembangunan berkelanjutan diinisiasi akan kekhawatiran terhadap dampak dari pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran, namun tidak memperhatikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembangunan tersebut. Lanjut, Aceng. Alda. Di sini saya ingin melanjutkan presentasinya. Pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila ada keharmonisan hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumber-sumbernya. Bahkan antara kegiatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan selalu berinteraksi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila proses tersebut dapat berkelanjutan, yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui dengan tidak degradasi. Yang kedua, konsep ekonomi lingkungan dapat disimpulkan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan mengembalikan fungsi lingkungan, sehingga hubungan keterkaitan antara upaya pencapaian dan peningkatan target pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, dan upaya untuk melestarikan lingkungan merupakan tujuan yang saling mendukung untuk jangka panjang. Baik, saya lanjutkan. Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sering disebut sustainable development adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui 4 elemen tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pertama, pertumbuhan dan keadilan ekonomi, kedua, pembangunan sosial, ketiga, konservasi sumber daya alam atau perlindungan lingkungan, 4, pemerintahan yang baik atau good governance. Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan. Oke, saya lanjutkan dengan menggunakan kerangka konsep Dahlgren dan Whitehead 1991 bahwa determinan sosial kesejahteraan terletak di berbagai level dan fakta bahwa SDGs yang ingin dicapai merupakan determinan kesehatan. Maka jika
sustainable growth dapat dicapai dengan lebih cepat, maka implikasinya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan populasi dan distribusi kesehatan yang adil dalam populasi dan antara populasi akan dapat dicapai dengan hal yang lebih cepat pula. Baik, terima kasih. Dan saya lanjutkan untuk contoh kasus pembukaan wisata alam Dam Turan Amis. Contoh kasus seperti pembukaan wisata alam Dam Turan Amis yang dilakukan pemerintah Desa Turan Amis yang memanfaatkan sungai menjadi sebuah dam atau tempat wisata yang di dalamnya terlengkapi seperti taman yang dihiasi patung binatang seperti sepeda air, orkes musik, dan banyak macam jajanan yang ada di dalamnya. Di mana dana yang diterima masyarakat Desa Turan Amis dari hasil objek wisata ini masuk ke dalam kas desa mereka yang membuat desa mereka semakin diminati dari kalangan desa lain dan dapat memajukan perekonomian desa mereka dari hasil objek wisata yang dikembangkan. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.